Shalom teman-teman, sebelum memulai ibadah, mari kita saat teduh terlebih dahulu. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu kami bisa beribadah lagi. Tuhan, sebentar kami datang kepadamu, tolong persiapkan hati kami agar kami bisa beribadah dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semangat memuji Tuhan teman-teman. Mari kita naikkan pujian Shine Like Stars. Teman-teman pasti tahu kan, CLBK itu singkatan dari Cinta Lama Bersemi Kembali. Nah, di saat kita merasa jauh dari Tuhan, Tuhan juga pasti pengen kita sebagai anaknya ini merasakan cinta kita kepadanya bersemi kembali. Aku mau ajak teman-teman buat menyanyikan lagu More Than I Know. Di lagu ini menceritakan kasih Tuhan yang begitu besar
bahkan lebih besar dari apa yang kita ketahui. Mari kita naikkan pujian ini sambil menenangkan hati kita dan menyiapkannya untuk datang kepada Tuhan. Created the world for you to welcome me. Prepare all things before I took my breath. You think of me constantly in all things that you design. You'll do anything to give your best for me. When I go astray, you surely search for me. You never rest until you find my soul. And when you do, you rejoice as if I'm your only one. You'll do anything to bring me back to you. This human heart cannot contain the greatest love that there is. You love me more, you love me more than I know. You cover my shame. You cover my shame, my wrongs you do not weigh. Your hands embrace my weaknesses and flaws. You selflessly paid the price, sent your one and only Son. You do anything to show that you love me. This human heart cannot contain the greatest love that there is. You love me more, you love me more than I know. All things will fail to measure with the greatest love that there is. You love me more, you love me more than I know. You made me whole. You made me whole, you made me new. There's no one in this world who will love me like you do. More than what I can feel or what my life can be. It's your love overflowing in me. You made me whole, you made me new. There's no one in this world who will love me like you do. More than what I can feel or what my life can be. It's your love overflowing in me. This human heart cannot contain the greatest love that there is. You love me more, you love me more than I know. You love me more than I know. You love me more. You love me more than I know. Shalom teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan. Sungguh bersyukur kita bertemu kembali pada minggu ini. Dan sungguh bersyukur kita bisa masuk ke dalam bulan Februari. Dan kita di minggu pertama ini akan membahas tentang CLBK sebagai satu rangkaian ibadah
PRMI yang akan membahas tentang cinta kasih di bulan Februari. Oleh karena itu teman-teman, mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita bersatu hati di dalam doa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur, berterima kasih Tuhan memberikan kami kesempatan untuk beribadah bersama ya Tuhan melalui via online ini. Tuhan tolong supaya setiap koneksi kami, setiap gadget kami juga boleh memfasilitasi supaya kami boleh mendengarkan firman Tuhan dan mengikuti ibadah dengan baik. Tuhan jauhkan dari segala fokus yang dapat mengganggu kami ya Tuhan. Kiranya kami boleh diberikan fokus dan hati yang tenang untuk boleh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan pakai hamba-Mu, kiranya Tuhan juga yang boleh menolongnya di tengah-tengah segala keterbatasannya. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan urapi kami semua, biarlah kami boleh merasakan berkat Tuhan yang boleh Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Teman-teman, tema kita hari ini adalah CLBK. Mari kita membuka Alkitab kita dari Yohanes pasal 21 ayat 14 sampai 15. Yohanes pasal 21 ayat 14 sampai ke 17. Saya akan membacakannya untuk kita semua teman-teman. Yohanes 21 ayat 14. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Teman-teman, pada suatu saat ketika saya melayani di sebuah daerah, ada seorang anak remaja cowok datang kepada saya minta tolong teman-teman. Sebut saja namanya si Asep. Si Asep ini minta didoakan supaya suatu saat nanti si Lala, anak remaja perempuan di gereja, bisa menjadi pacarnya. Lalu saya bilang kepada dia, "Oke, akan saya doakan." Nah, setelah sebulan kemudian, saya mendapat kabar bahwa si Asep sama si Lala akhirnya jadian teman-teman ya, puji Tuhan. Karena baru jadian, tentu saja si Asep ini sangat senang. Kemana-mana mereka pergi seperti bus gandeng teman-teman ya, kemana-mana berdua. Sangat romantis sekali pokoknya. Yang namanya lagi jatuh cinta, tentu semua begitu indah ya teman-teman ya. Kalau lagi makan teman-teman mereka nih, makan bakso semangkok berdua, minum segelas juga berdua. Bahkan ke gereja pun duduk di bangku dibagi untuk berdua teman-teman. Pokoknya dunia serasa milik mereka berdua. Yang lain hanya numpang nonton mereka berdua. Nah teman-teman, beberapa minggu kemudian si Asep datang kepada saya. Dia kali ini minta tolong lagi kepada saya. Kali ini dengan mata yang berkaca-kaca, tanpa semangat, begitu lemes, begitu lesu. Dia bercerita bahwa ia sudah putus dari si Lala. Dia juga berkata, dunia ini serasa hampa. Hidup sudah tiada berarti lagi. Sudah tidak ada makna lagi. Lalu saya tanya kepada si Asep, "Sep, kenapa kamu bisa putus sama si Lala? Bukankah kalian ini seperti bus gandeng yang kemana-mana berdua terus?" Lalu si Asep menjawab saya dengan pelan teman-teman. "Kok, maksud saya selama ini maunya romantis. Makan sepiring berdua, minum segelas berdua, duduk pun satu bangku dibagi dua. Tetapi ternyata kok selama ini semua yang sudah dibagi dua ini, si Lala masih kelaparan, kehausan, sama pinggangnya pegel-pegel."
Lalu si Asep minta didoakan sama saya supaya si Asep bisa balikan lagi sama si Lala. Karena baginya Lala adalah satu-satunya orang yang dia cintai, teman-teman. Ia tidak bisa hidup tanpa si Lala. Dan banyak kenangan indah si Asep bersama dengan Lala. Pada saat itu saya hanya berkata kepada dia, sabar ya Sep, kalau seperti ini kamu perlu doa dan puasa. Selain itu, kalau kamu makan, kalau kamu minum, jangan dibagi dua ya Sep. Karena kalau kamu semua bagi dua, hasilnya tentu akan sama. Si Lala akan pergi dari kamu. Lalu setelah beberapa minggu kemudian, saya mendengar lagi bahwa si Asep sudah berubah, teman-teman. Akhirnya dia balikan lagi dengan si Lala. Teman-teman, ini adalah sebuah contoh sederhana dari CLBK. CLBK bukan berarti cerita lucu bikin ketawa kita, teman-teman ya. Tetapi CLBK itu adalah kepanjangan dari cinta lama bersemi kembali. Istilah ini dipakai, teman-teman, untuk dua orang yang dulunya pernah jatuh cinta, pernah pacaran, menjalin hubungan, tetapi kemudian berpisah atau putus di tengah jalan. Nah, setelah sekian lama mereka berpisah, mereka ketemu lagi, dan benih-benih cinta itu tumbuh lagi, teman-teman ya, di hati mereka, dan mereka kembali menjalin relasi. Inilah yang namanya CLBK, teman-teman. Nah, teman-teman, CLBK ini juga dapat terjadi kalau satu dengan yang lainnya masih sama-sama single. Jadi, kalau CLBK itu nggak boleh salah satunya sudah ada pasangan ya, teman-teman ya. Jangan dilakukan. Nah, teman-teman, berbicara tentang percintaan di dunia remaja tentu adalah hal yang wajar ya. Setuju ya, teman-teman ya? Untuk merasakan jatuh cinta itu adalah hal yang wajar untuk kita. Begitu juga ketika kita putus cinta, itu pun juga hal yang wajar terjadi. Ketika kita balikan dengan mantan kita pun juga di tengah kesempatan itu juga mungkin sebagai sesuatu hal yang wajar ya, teman-teman ya. Tetapi yang tidak wajar adalah kalau sudah balikan, putus lagi. Atau putus sambung, putus sambung, putus sambung. Sama seperti teman-teman menggunakan internet waktu Zoom, ataupun waktu streaming, putus sambung, teman-teman. Nah, teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, hubungan putus sambung atau yang namanya CLBK tidak hanya terjadi untuk orang yang kita cintai, teman-teman. CLBK juga bisa terjadi di dalam hubungan kita bersama dengan Tuhan. Kalau teman-teman ingat, dulu manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa, mereka memiliki relasi yang begitu dekat juga dengan Tuhan. Tetapi kita juga dapat melihat, ketika manusia tidak taat kepada Tuhan, mereka jatuh di dalam dosa, kita melihat hubungan antara manusia dengan Tuhan terputus dan rusak. Tetapi kita dapat melihat juga, teman-teman, bahwa Tuhan masih mengasihi manusia. Ia mau manusia kembali mengasihi Dia karena Tuhan sangat mengasihi manusia. Begitu juga dengan kita, teman-teman. Mungkin dulu kita juga pernah dekat dengan Tuhan, tetapi di masa pandemi seperti ini, hubungan kita sudah jauh dari Tuhan. Kita sudah tidak lagi sungguh-sungguh beribadah, tidak sungguh-sungguh berdoa, tidak lagi baca Alkitab, dan tidak lagi memuji Tuhan ketika ibadah streaming seperti ini. Teman-teman, ingatlah bahwa hubungan kita dengan Allah adalah hubungan yang personal dan serius. Tentu Tuhan tidak mau dirinya dipermainkan dengan hubungan yang putus sambung yang dilakukan oleh kita. Oleh karena itu, jika hubungan kita dengan Tuhan saat ini sedang jauh, marilah Tuhan mau mengundang kita kembali untuk mengasihi Tuhan, untuk berelasi kembali, untuk memperbaiki hubungan yang sudah rusak, ya hubungan yang sudah terputus dengan Tuhan. Teman-teman, untuk kembali mengasihi Tuhan, mari kita belajar dari kehidupan Simon Petrus. Yang kita tahu, Simon Petrus itu adalah murid Yesus. Ya, Simon Petrus juga disebut Kefas namanya, yang artinya batu karang. Namun tidak seperti namanya batu karang. Petrus hidup tidak seteguh batu karang, teman-teman. Simon adalah orang yang sangat meledak-ledak, penuh emosi, dominan, perkataan dan perbuatannya begitu kasar, responnya gegabah, lebih banyak berbicara dan bertindak daripada berpikir. Dan ia adalah murid yang pertama-tama mengakui Yesus adalah Mesias, anak Allah. Ia juga murid yang pertama meminta kepada Yesus untuk bisa berjalan di atas air. Sama seperti gurunya Yesus yang berjalan saat itu di atas air. Namun kita tahu
imannya Petrus ragu-ragu sehingga dia tenggelam pada saat itu. Dan Petrus jugalah sebagai murid yang berjanji, jika Kristus dipenjara dan mati, aku akan bersama-sama dengan Kristus. Dan kita lihat ketika di Taman Getsemani, sewaktu Yesus mau ditangkap, Petruslah orang pertama yang dengan pedangnya melukai prajurit pada saat itu dengan memotong kuping salah satu telinga prajurit. Teman-teman, yang menjadi pertanyaannya adalah setelah Yesus ditangkap dan disalibkan, di manakah Petrus yang pernah berjanji berkobar-kobar untuk sehidup semati dengan Kristus? Kalau kita lihat di dalam Alkitab, Petrus itu kabur. Ia takut ditangkap. Bahkan ia menyangkal Yesus 3 kali sampai ayam berkokok. Dan kita melihat di ayat yang tadi kita baca, bahwa Petrus pergi meninggalkan Yesus dan dia kembali ke profesinya yang dulu sebagai nelayan. Kita dapat melihat setelah 3 tahun bersama antara Yesus dengan Petrus, Petrus meninggalkan Yesus. 3 tahun yang sudah berjalan bersama itu, Petrus putuskan. Namun kita juga dapat melihat teman-teman, ketika kita melihat setelah Yesus mati dan akhirnya dia bangkit, Yesus menampakkan diri lagi kepada Petrus. Yesus datang kembali kepada Petrus sama seperti pertama kali Yesus bertemu dengan Petrus. Di tempat yang sama, di waktu yang sama, pada saat Yesus menangkap ikan. Pada saat itulah Yesus menghampiri Petrus secara pribadi, teman-teman. Dan bertanya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Kita lihat Tuhan Yesus bertanya 3 kali kepada Petrus, teman-teman. Teman-teman, pertanyaan dari Tuhan ini bukan disampaikan dengan marah-marah ataupun dengan kesel, dengan emosi kepada Petrus. Tuhan Yesus ini bertanya dengan hati yang penuh dengan cinta dan anugerah kepada Petrus. Karena Yesus tahu Petrus itu pernah gagal. Petrus itu pernah meninggalkan dia. Petrus itu pernah mengkhianati dia. Bahkan Tuhan Yesus tahu apa yang dilakukan oleh Petrus setelah Petrus meninggalkan dia. Tuhan Yesus mau ketika dia bertemu dengan Petrus, Tuhan Yesus itu mengungkapkan kasih-Nya kepada Petrus. Supaya Petrus itu yang sudah gagal, yang sudah pergi dari dia, Petrus kembali dipulihkan. Dan kita lihat di jawaban yang ketiga dari Petrus, dengan hati yang sedih, dengan penuh penyesalan, dengan hati yang hancur. Di sana dia berkata, "Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Teman-teman, disinilah relasi antara Petrus dengan Tuhan Yesus itu dipulihkan, diperbaharui. Dan mengalami CLBK yang baru, teman-teman. Yaitu cinta lagi bersama Kristus. Teman-teman, melihat sosok Petrus ini, yang saya bayangkan adalah bisa saja kita adalah Petrus-Petrus masa kini. Engkau dan saya adalah Petrus masa kini. Kita adalah Petrus yang pernah mengalami cinta mula-mula bersama dengan Kristus, yang mengaku Yesus adalah Mesias juru selamat hidup kita, yang pernah berkomitmen juga untuk setia bagi Tuhan apapun keadaannya. Dan kita juga lah yang pernah berjanji untuk melayani Tuhan. Mungkin itu adalah kenangan dulu bersama dengan Tuhan, teman-teman. Bisa jadi saat ini hidup kita sudah jauh dari Tuhan. Hidup kita penuh dengan kegagalan di hadapan Tuhan. Kita hidup kembali di dalam dosa kita. Dan hati kita sudah hambar dan mati rasa untuk melayani Tuhan. Apalagi untuk mengasihi Tuhan, teman-teman. Kasih kita kepada Kristus sudah berganti kepada berhala di hati kita. Kita lebih mengasihi kesibukan kita di dalam kita belajar. Kita lebih suka menikmati hiburan digital. Kita lebih suka kesenangan untuk bermain game. Kita juga mencari kepuasan diri sehingga kita tidak ada lagi waktu untuk Tuhan, teman-teman. Untuk beribadah pun rasanya kita terpaksa. Tetapi hati kita sudah dingin untuk mengasihi Tuhan. Teman-teman, melalui kisah Petrus ini, firman Tuhan ingin memberitahu kepada kita semua bahwa kita adalah orang berdosa. Tetapi firman Tuhan juga
memberitahu kepada kita bahwa ada berita anugerah untuk kita, teman-teman. Walaupun kita sudah jauh dari Tuhan, tetapi Tuhan masih mau mengasihi kita. Ia masih mau menunggu kita, bahkan Ia mau menyerahkan nyawanya bagi kita, supaya kita kembali kepadanya. Oleh karena itu teman-teman, melalui perenungan firman Tuhan hari ini, Tuhan Yesus ingin bertanya kepada teman-teman secara pribadi. Tuhan Yesus ingin bertanya secara pribadi, sama seperti Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus, teman-teman. Saat ini Tuhan Yesus ingin bertanya kepada kamu. Hai teman, apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau masih mengasihi aku? Apakah engkau masih mengasihi aku lebih dari segalanya? Teman-teman, melalui pertanyaan Kristus ini, marilah kita kembali merasakan CLBK, cinta lagi bersama Kristus. Jika saat ini hati teman-teman tergerak untuk mengasihi lagi kepada Kristus, ingatlah bahwa kembali bersama Kristus adalah keputusan terbaik dan terindah di dalam hidup ini. Kembali bersama Kristus adalah keputusan terbaik dan terindah di dalam hidup ini. Lalu bagaimana teman-teman kita bisa kembali mengalami cinta lagi bersama dengan Kristus? Di sini saya ada 4 hal sederhana yang dapat kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah ingatlah tentang Kristus. Teman-teman, mengingat Kristus berarti mengingat segala kebaikan yang Kristus lakukan kepada kehidupan kita. Kita bisa mengingat bagaimana pengorbanannya, bagaimana penyertaannya, bagaimana Dia memberikan kepercayaan kepada kita untuk kita bisa melakukan banyak hal di dalam dunia ini. Dan kita dapat melihat bagaimana Kristus pun memberi pertolongan kepada kita untuk menjalani kehidupan yang sulit di tengah-tengah masa pandemi seperti ini, teman-teman. Jika kita bisa mengingat Kristus setiap hari dalam hidup kita, tentu kita akan merasa takjub. Tentu hati kita akan merasakan penuh cinta dan ucapan syukur oleh karena Kristus ada hadir di dalam kehidupan kita. Itu yang pertama, teman-teman. Ingatlah Kristus. Lalu yang kedua adalah katakan, aku mengasihi Tuhan. Coba teman-teman katakan, aku mengasihi Tuhan. Teman-teman, sama seperti jawaban Petrus kepada Yesus bahwa aku mengasihimu Tuhan. Ketika kita menaruh perkataan kita di dalam hati kita berkata, aku mencintai Engkau Tuhan, atau aku sungguh-sungguh mengasihimu Tuhan, kita akan menemukan kebenaran bahwa hati kita selalu tertuju kepada Kristus. Di saat luang, di saat teman-teman sedang memiliki waktu sendiri, katakan, aku mengasihi Tuhan. Sehingga segala sesuatu yang selama ini sedang kita kerjakan atau yang sedang kita pikirkan di luar Kristus, kita tersadar dan kita tertuju lagi kepada Ia. Aku harus kembali mengasihi Kristus. Supaya aku bisa cinta lagi bersama dengan Kristus. Lalu yang ketiga, teman-teman, mari kita luangkan waktu bersama dengan Tuhan. Teman-teman, dalam sebuah relasi tidak ada hubungan yang bisa tumbuh tanpa menghabiskan waktu bersama. Begitu juga hubungan kita dengan Kristus. Kita perlu meluangkan waktu kita untuk bersama dengan Kristus. Melalui apa, teman-teman? Melalui doa-doa kita, melalui membaca Alkitab, melalui saat teduh, melalui mendengarkan lagu-lagu rohani, melalui ibadah kita, teman-teman. Inilah yang perlu kita lakukan. Sehingga kita tidak akan mudah untuk jauh dari Tuhan. Sehingga kita lebih mudah untuk bertumbuh dan lebih lagi mengasihi Tuhan, teman-teman. Dan yang keempat, teman-teman, yang terakhir adalah mari berikan yang terbaik buat Tuhan. Beri yang terbaik untuk Tuhan. Teman-teman, orang yang sedang jatuh cinta tentu akan melakukan segala sesuatu yang terbaik untuk orang yang dicintai, bukan? Begitu juga dengan kita. Jika kita mengasihi Tuhan, kita mau melakukan apapun bagi Tuhan. Atas dasar kasih ya tentunya, teman-teman. Atas dasar kita mengasihi Tuhan. Bukan atas dasar keterpaksaan ataupun sebagai tugas yang harus kita lakukan. Oleh karena itu, teman-teman, saya mengundang teman-teman untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Entah itu teman-teman bisa memberikan persembahan teman-teman setiap minggunya di dalam ibadah, ataupun teman-teman mau
melibatkan diri di dalam pelayanan di PRMI. Apapun bidangnya teman-teman, kita bisa melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Semua yang kita lakukan atas dasar cinta kita yang kita ungkapkan secara sungguh-sungguh kepada Tuhan. Inilah yang dapat kita lakukan teman-teman. Teman-teman, biarlah hari ini kita dapat belajar bagaimana kita bisa kembali mengasihi Tuhan. Walaupun kita pernah jatuh, pernah gagal, pernah malas, dan pernah ingin meninggalkan Tuhan. Ingatlah tentang kasih Kristus teman-teman. Sehingga kasih itulah yang mendorong kita untuk cinta lagi bersama Kristus. Biarlah pada hari ini CLBK kita yang kita alami adalah cinta lagi bersama dengan Kristus. Bukan cinta biasa, tetapi kita bisa mencintai dengan cara yang luar biasa teman-teman. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami boleh melihat bagaimana Tuhan begitu mengasihi kami. Tuhan begitu sabar menunggu kami untuk kembali. Tuhan ampuni segala dosa kami kalau kami seringkali gagal di hadapan Tuhan. Kami sering pergi dari Tuhan. Kami sering memutuskan hubungan dengan Tuhan. Tetapi kami mau melihat bahwa Tuhan sudah begitu berkorban bagi kami, bahkan memberikan nyawanya untuk kami. Biarlah hati kami melalui Roh Kudus-Mu menggerakkan untuk kami boleh kembali mengasihi Tuhan. Kami mau hidup lagi untuk Tuhan. Kami mau berkomitmen kembali untuk Tuhan. Tuhan, tolonglah kami di tengah-tengah masa pandemi ini. Tentu banyak sekali godaan yang dapat membuat kami pergi dari Tuhan. Tetapi biarlah Tuhan berikan kami kekuatan, berikan kami iman untuk kami boleh mengasihi Tuhan kembali. Untuk kami boleh memikirkan Tuhan setiap harinya. Sehingga kekuatan di dalam kehidupan kami dapat dari Tuhan untuk menjalani setiap kesulitan-kesulitan yang kami alami ya Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang boleh memberkati kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Untuk meresponi firman Tuhan, kita nyanyikan lagu Sentuh Hatiku. Persembahan dapat diberikan melalui nomor rekening atau scan QR Code yang ada di layar. Betapa aku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Sentuh hatiku Tuhan. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Kita ulangi lagu ini dari awal. Betapa aku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup
Terima kasih Tuhan karena sudah memimpin kami selama menjalankan ibadah kami hari ini. Tuhan, sekarang kami sudah memberikan persembahan kami untuk-Mu. Tuhan tolong berkati persembahan ini supaya bisa menjadi yang terbaik untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Happy Sunday! Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, sungguh bersyukur kita sudah masuk di dalam bulan Februari. Nah teman-teman, PRMI secara khusus di bulan Februari akan menyambut Hari Valentine dengan memberikan tema-tema yang menarik di setiap minggunya. Yang pertama kita sudah mendengar tentang CLBK dan minggu depan kita akan membahas tema tentang friendzone yang akan dibawakan oleh Pendeta Marojahan Sijabat. Jadi teman-teman jangan sampai ketinggalan dan melewati setiap tema-tema yang menarik di PRMI-nya. Lalu teman-teman yang kedua, saya ingin menginfokan dan mengundang kepada teman-teman yang sudah dibaptis untuk bisa mengikuti perjamuan kudus. Perjamuan kudus teman-teman bisa mengikutinya di ibadah umum kedua dan juga di ibadah MYC jam 10.30. Jadi teman-teman jangan sampai kelewatan untuk melakukan perjamuan kudus agar kita bersama-sama bisa merasakan kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kita. Lalu yang ketiga teman-teman, PRMI di bulan Februari ini akan mengadakan challenge buat teman-teman semua dalam rangka menyambut Hari Valentine. Nah teman-teman, challenge ini adalah sebuah tantangan supaya teman-teman bisa menyatakan kasih kepada orang-orang terdekat teman-teman ya. Teman-teman bisa membuat sebuah surat, teman-teman bisa membuat sesuatu yang kreatif, desain yang kreatif, ataupun teman-teman bisa membuat video untuk menyatakan kasih, untuk berterima kasih kepada orang-orang yang selama ini berkontribusi di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu teman-teman, PRMI akan memberikan dua hadiah untuk dua pemenang yang hasilnya itu mendapatkan like terbanyak di Instagram PRMI. Oleh karena itu teman-teman, hasil karya teman-teman bisa teman-teman DM kirim kepada akun PRMI Immanuel yang ada di Instagram. Nah, informasi lebih lanjut teman-teman bisa melihatnya di Instagram PRMI. Oleh karena itu teman-teman, mari kita sama-sama bisa mensupport acara ini, kita bisa meramaikan, teman-teman bisa mengikutinya karena akan ada hadiah menarik untuk dua orang pemenang. Oke, itu saja warta dari saya. Mari kita menutup ibadah kita bersatu hati di dalam doa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur untuk kasih karunia Tuhan yang boleh Tuhan berikan kepada kami, di mana Tuhan selalu mengasihi kami, Tuhan selalu menerima kami orang-orang berdosa ini. Dan Tuhan juga sudah membuktikan kasih Tuhan di kematian-Mu di atas kayu salib ya Tuhan untuk menebus dosa kami. Dan Tuhan pada hari ini kiranya Tuhan juga terus memberkati kehidupan kami di tengah-tengah masa pandemi seperti ini ya Tuhan. Kami rindu Tuhan juga boleh memulihkan kondisi ini supaya kami boleh mengerjakan ataupun melaksanakan setiap aktivitas kami seperti semula ya Tuhan. Tuhan pimpin untuk setiap daripada kami, untuk sekolah-sekolah kami ya Tuhan, untuk studi kami, biarlah Tuhan juga boleh terus menolong supaya kami boleh tetap semangat di dalam mengikuti setiap pembelajaran yang ada. Tuhan juga boleh terus pimpin, berikan kami kesehatan, kami bersama dengan keluarga kami, Tuhan lindungi ya Tuhan. Dan Tuhan juga terus berkati dan Tuhan cukupi untuk setiap kebutuhan kehidupan kami. Dan inilah doa kami ya Tuhan, biarlah Tuhan terus boleh menjadi sandaran hidup kami, supaya kami juga boleh terus diberikan kekuatan oleh karena Tuhan mengasihi kami. Inilah doa kami ya Tuhan, kami landaskan seperti doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu untuk teman-teman semua. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di ibadah minggu depan.